Assalamualaikum arkadaşlar. Merhaba. Benim adım Siti Nurul Komaryati. Türkçe konuşalım da okuyorum. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan once ve sonra sebelum dan sesudah dalam bahasa Turki. Untuk menyatakan sebelum dan sesudah dalam bahasa Turki itu ada rumusnya. Baiklah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu rumus once. Untuk isim maka rumusnya adalah isim ditambah dan atau den ditambah onje. Isim ditambah tan atau ten ditambah onje. Kapan itu ditambahkan dan atau den? Yaitu dia ditambahkan dan apabila huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal a, e, o atau u. Maka ia ditambahkan dan. Namun jika huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal inje, yaitu huruf e, i, o atau u, maka dia ditambahkan den. Namun jika di isim itu huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, yaitu huruf f, s, t, k, sh, c, h atau p, maka dia ditambahkan tan atau ten. Tan ditambahkan apabila huruf vokal terakhirnya huruf vokal kalen, yaitu a, e, o atau u. Namun isim itu ditambahkan ten apabila ia berakhiran apabila huruf vokal terakhirnya huruf vokal inje, yaitu huruf e, i, o atau u. Nah, untuk fiil itu rumusnya adalah fiil ditambah madan atau meden ditambah onje. Kapan ditambahkan madan? Apabila huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal kalen, yaitu a, e, o, u, dan ditambahkan meden apabila huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal inje, yaitu e, i, o atau u. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Contohnya pada isim. Örnek, parktan önceki kahvem. Kafe saya sebelum pasar. Mescidden önceki evim. Rumah saya sebelum masjid. Kütüphaneden önceki sınıfım. Kelas saya sebelum perpustakaan. Annem çay dan önce kahve aldı. Ibu saya membeli kopi sebelum teh. Ablam yasmindan önce gulali suladı. Saudara perempuan saya menyiram bunga mawar sebelum bunga melati. Selanjutnya yaitu contoh fiil. Yemeden önce dua ederim. Saya berdoa sebelum makan. Televizyon izlemeden önce evi süpürürüm. Saya menyapu rumah sebelum menonton TV. Seni sevmeden önce senden nefret ettim. Sebelum aku mencintaimu, aku membencimu. Uyumadan önce abdest alıyorum. Saya berwudu sebelum tidur. Süt içmeden önce pirinç yerim. Saya makan nasi sebelum minum susu. Dersi ezberlemeden önce notlar yazıyorum. Sebelum menghafal pelajaran, saya menulis catatan. Babam uçağa binmeden önce kliniğe gitti. Ayah saya pergi ke klinik sebelum naik pesawat. Yunus doğmadan önce çiftçi pirinç tarlalarına gider. Petani itu pergi ke sawah sebelum matahari terbit.
Sevgilim Türkiye'ye gitmeden önce bana hediye verdi. Kekasih saya sebelum pergi ke Turki memberikan saya hadiah. Dus almadan önce dişlerimi fırçalarım. Saya menyikat gigi sebelum mandi. Yatsmadan önce tüm kapıları kilitleyin. Kunci semua pintu sebelum tidur. İçmeden önce salamak. Kocok sebelum diminum. İlacı almadan önce piring yedim. Saya makan nasi sebelum minum obat. Okula gitmeden önce kahvaltı yaparım. Saya sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah. Boyamadan önce bir manzara gördü. Dia melihat pemandangan sebelum melukis. Selanjutnya yaitu sondra sesudah. Rumusnya yaitu untuk isim rumusnya sama seperti rumus pada rumus onje, yaitu isim ditambahkan dan atau den ditambah sondra. Isim ditambah tan atau tan ditambah sondra. Dan dipakai apabila huruf vokal terakhirnya yaitu huruf vokal kalen a, e, o atau u. Dan den dipakai apabila huruf vokal terakhir dari isim tersebut adalah huruf vokal inje, yaitu e, i, o, u. Namun jika isim itu berakhiran dengan huruf konsonan F, S, T, K, C, H atau P, maka ia ditambahkan tan atau ten. Tan ditambahkan apabila huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal kalen a, e, o atau u. Dan ten apabila huruf vokal terakhir isim tersebut adalah huruf vokal inje, yaitu e, i, o ataupun u. Untuk rumus fiil yaitu fiil ditambah dektan, duktan, dikten, tukten, tektan, tuktan, tiktan, tuktan ditambah sonra. Untuk tektan, tuktan, tikten, tukten itu dipakai jika dia berakhiran dengan fiil tersebut berakhiran dengan huruf konsonan F, S, T, K, C, C, H ataupun P. Apabila huruf vokal terakhirnya adalah a atau e, maka ditambahkan dektan atau tektan. Apabila huruf vokal terakhirnya adalah o atau u, maka ditambahkan duktan atau tuktan. Namun jika huruf vokal terakhirnya e atau i ditambahkan dikten atau tikten. Jika huruf vokal terakhirnya o atau u, maka ditambahkan duktan atau tukten. Untuk contoh isim yaitu karanlıktan sonra aydınlığa, setelah gelap terbitlah terang. Acı çektikten sonra mutluluk olacak. Setelah duka akan ada kebahagiaan. Yağmurdan sonra bir gökkuşağı olacak. Setelah hujan akan ada pelangi. Toplantıdan sonra bir veda olacak. Setelah pertemuan akan ada perpisahan. Sıkıntıdan sonra kolaylık olacak. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Contoh fiil 1. Yedikten sonra tok midi. Perut kenyang setelah makan. Ben geldikten sonra gitti. Dia pergi setelah saya datang. Sahibi tarafından oturmaya davet edildikten sonra oturdu. Dia duduk setelah dipersilahkan duduk oleh tuan rumah. Ayrıldıktan sonra asla geri dönmedi. Dia tak pernah kembali setelah dia pergi.
tanedektan sonra onu seviyorum. Saya mencintainya setelah mengenalnya. Bu bahçe ona iyi baktıktan sonra çok yemyeşil. Taman ini sangat asri setelah dirawat dengan baik. Onun hikayesini dinledikten sonra ağladım. Saya menangis setelah mendengar ceritanya. Babam işten yorulduktan sonra uyuyakaldı. Ayah saya tertidur setelah lelah bekerja. Başörtüsü taktıktan sonra güzel görünüyor. Dia bertambah cantik setelah memakai jilbab. Çocuk bir hata yaptıktan sonra özür diledi. Anak itu meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Ablam, babamdan hediye aldıktan sonra çok mutlu oldu. Saudara perempuan saya sangat senang setelah mendapat hadiah dari ayah. Çeşitli zorluklardan geçtikten sonra nihayet başardı. Akhirnya dia berhasil setelah melewati berbagai kesulitan. Annesi tanıştıktan sonra çok mutlu. Dia sangat senang setelah bertemu ibunya. Her gün pratik yaptıktan sonra kazandı. Dia meraih juara setelah berlatih setiap hari. Sevgilisi tarafından incitildikten sonra çok cahildi. Dia sangat cuek setelah disakiti oleh kekasihnya. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Tasyakkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.